Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, kali ini kita berjumpa lagi di channel Campur-Campur yang membahas banyak hal dari kehidupan sehari-hari. Semoga channel ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Kali ini saya akan membahas tentang bulu perindu. Ambil pengetahuan dari video ini, agar bisa menyikapin dengan benar. Baiklah, kita langsung saja bahas tentang bulu perindu ini. Apa itu bulu perindu? Coba kita perhatikan secara seksama, bulu perindu ini. Dia akan bergerak jika kena air atau dibasahi dengan air. Jika sudah lurus seperti ini, maka harus dipanaskan atau dijemur, maka dia akan bergerak lagi. Bisa ditaruh di atas HP yang hangat, atau pada permukaan benda yang hangat atau panas. Secara perlahan dia akan bergerak dan kembali seperti semula. Jenis bulu perindu ini, jika disimpan dengan baik, mampu bertahan sampai 10 tahun. Asalkan kondisi suhu tetap terjaga dan tidak kena air. Jika terendam air terus-menerus, maka bulu perindu ini bisa mati dan busuk. jenis bulu perindu seperti ini gampang patah. Umumnya bagian ujung yang halus mudah sekali patah. Maka dari itu harus hati-hati menyentuhnya atau menyimpannya. Bulu perindu adalah sejenis benda yang memiliki energi pemikat, yang dipakai orang dalam banyak hal kegunaan. Dari pengetahuan yang saya dapatkan, ada 3 jenis bulu perindu. 1. Yang didapat dari bulu yang ada dalam batang bambu atau yang ada menempel di akar bambu. Orang Sumatera biasa menyebutnya bulu perindu. 2. Yang berasal dari bulu mata makhluk halus, bentuknya kecil seperti bulu mata. Jika ditaruh di air, dia akan berputar jalan seperti sampan mengelilingi wadah yang ada pada air tersebut. Jenis bulu ini bisa berkembang biak. Secara tak kasat mata, bulu yang seperti ini dihuni sosok makhluk halus yang siap diperintah. 3. Yang didapat dari tumbuhan tertentu seperti rumput. Jenis seperti ini banyak beredar, seperti halnya yang ada dalam video ini. Ini juga termasuk bulu perindu yang asli. Namun yang ini harus diolah dulu, ibaratnya ini adalah bahan baku yang siap diolah untuk keperluan si pemakainya. Semakin berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, maka semakin mudah pula orang untuk mendapatkan bulu perindu ini. Banyak orang menjualnya di pasar online. Ada yang sudah diolah yang bercampur minyak, dan ada juga yang masih dalam bentuk aslinya belum diolah. Untuk harganya juga bervariasi. Umumnya orang menjual sepasang bulu perindu ini dengan harga Rp50.000 sampai Rp300.000. Baiklah, saya akan jelaskan kegunaan dari bulu perindu ini. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan share video ini agar memberi banyak manfaat bagi orang lain. 1. Bulu perindu ini banyak digunakan orang sebagai sarana menambah aura pengasihan dan pemikat lawan jenis. Biasa juga dijadikan sarana pelet. Banyak hal yang dilakukan dalam pengolahannya. Ada yang disisipin dengan doa-doa atau mantra-mantra, ada yang diolah dengan ditambahkan minyak, sehingga nantinya yang dipergunakan cukup minyaknya saja.
Jika minyaknya habis maka dibuat minyak yang baru dengan bulu yang baru juga. Prosesnya pun beda-beda pula, tergantung keilmuan yang mengolah tersebut, biasanya lain daerah lain juga cara mengolahnya. Lain juga mantra atau doa yang digunakan. Jenis bulu perindu yang kedua di atas tidak terlalu sulit mengolahnya, hanya dengan niat saja maka akan bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Namun ada beberapa persyaratan yang tidak boleh dilanggar, diantaranya tidak boleh memikat lawan jenis yang sudah menjadi istri atau suami orang lain. Untuk jenis bulu perindu yang satu dan ketiga akan saya jelaskan sedikit tata cara pengolahan yang saya ketahui dari beberapa daerah di Indonesia ini. Ada pengolahan yang menggunakan minyak, biasanya dipakai minyak zaitun, minyak misik putih, atau jakfaron merah, jakfaron hitam. Intinya minyak tidak boleh dicampur dengan alkohol. Saat pengolahan dilakukan malam hari, tepatnya pada saat bulan purnama penuh. Dak ditaruh di bawah cahaya bulan, waktu paling baik dilakukan saat tengah malam atau di atas jam 12 malam. Saat melakukan pengolahan harus disertai niat serta tujuan untuk apa minyak tersebut digunakan, karena fungsinya dari bulu ini bermacam-macam. Dari daerah lain dijelaskan juga cara pengolahan bulu perindu jenis ini. Biasanya menggunakannya hanya dengan mantra-mantra yang diturunkan turun-turun dari sesepuh atau nenek moyang suatu suku dari daerah masing-masing, yang ada di Nusantara ini. Ada yang dibasahin dengan air liur si pengguna, ada yang hanya disimpan di saku atau dompet namun menggunakan mantra saat bertemu targetnya. Dan bahkan banyak juga orang-orang mengolah bulu perindu ini dengan membawanya ke dukun atau paramal untuk diisi makhluk atau energi yang bisa digunakan dengan mantra atau doa tertentu. 2. Bulu perindu ini digunakan orang sebagai sarana untuk penglarisan usaha dagang. Banyak orang menggunakannya untuk membantu dagangannya agar laris dibeli orang, ini biasanya diolah dengan tujuan untuk pengelarisan. Cara pengolahannya sama seperti yang saya jelaskan di atas, bisa hanya beda niat dan tujuannya. Yang ketiga, bulu perindu ini banyak digunakan orang untuk menambah daya tarik pada suara. Orang yang berprofesi sebagai penyanyi atau widya suara atau public speaking, menggunakan bulu perindu ini agar suaranya disukai orang, agar perkataannya didengar orang dan dipercaya. Cara penggunaan metode ini cukup ekstrim. Bulu perindu harus ditelan oleh si pengguna. Biasanya satu helai atau dua helai tergantung petunjuk dari paranormal yang meritualnya. Berikut kami bacakan beberapa mantra bulu perindu yang sering dipakai dalam mengolah bulu perindu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merindu si bulu perindu betandak dalam dulang. Waktu cinte merindu di situ aku datang. Bulu mendesak berahi sudah tetegak. Rindu menyesak aku nan diagak. Usah belehe hai engkau bulu perindu. Aku dah kempuhunan becinte kepada si pulan. Lesapkan isi hati si pulan. Lesapkan isi benak si pulan. Beganti isi hati si pulan merinduku. Beganti isi benak si pulan mengenangku. Jangan engkau durhake hai bulu perindu. Kalau engkau durhake engkau akan Allah.
Durhake engkau akan Muhammad. Durhake engkau akan baginde Rasulullah. Durhake engkau akan aku. Makbul doa pengajar guruku. Mustajab akan sipulan. Berkat la ilaha illallah. Ada juga mantra Melayu lainnya, seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bulu perindu bulu berendam, tanam selasih di lubuk batu. Kuur semangat sipulan, tunduk dan kasih kepadaku, permohonan yang lain-lain lagi. Berkat doa la ilaha illallah, Muhammad Rasul Allah. Ada juga yang seperti ini. Niat ingsung mantra aji. Ajiku aji bulu perindu. Tunduk kasih sayang pada diriku. Takaulas takaning ngasih. Tunduk kasih sayang sekalian yang bernyawa memandang kepada diriku. Bagaimana ku bikin tidak melawan? Ho Allah. Tarutama Allah. Berkat la ilaha illallah. Mantra-mantra tersebut yang saya bacakan tadi hanya sebagian dari ratusan mantra atau doa pengolah perindu. Jangan terlalu diyakini karena hal yang saya sampaikan ini belum tentu benar 100% dan belum tentu berfungsi 100%. Apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kita berserah diri dan memohon sesuatu. Bulu perindu sebagai sarana bukan sebagai tempat sandaran. Gunakan bulu perindu dalam hal-hal baik. Seperti untuk menambah kecintaan suami atau istri kita, bukan istri atau suami orang, atau anak gadis dan bujang. Demikianlah sekelumit penjelasan tentang bulu perindu yang bisa saya kabarkan kepada penonton sekalian. Ambil baik buang buruknya. Jangan lupa tonton terus channel ini. Subscribe, like, serta aktifkan lonceng agar selalu dapat info terbaru dari Campur-Campur Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.